Hai. Welcome back to my channel. Saya Reji, salam ngeteh. Dan kita nonton KDM lagi. Jadi KDM ini gak berhenti-berhentinya, banyak banget orang yang mengusik. Tapi biasa ya, semakin tinggi itu kan semakin angin itu semakin kencang ya. Dan ini waktunya juga teman-teman, kawan-kawan KDM juga mulai rapatkan barisan untuk bisa lebih pintar lagi menyikapi dan jangan terburu-buru dan juga mencari data-data yang benar. Tapi beruntungnya tim KDM bahkan KDM sering juga mengcounter isu-isu yang berseliweran di media sosial ya. Karena untungnya KDM juga aktif juga di media sosial. Jadi ini jadi lebih cepat untuk diterima oleh masyarakat. Dan ini ada lagi satu tuduhan. Sabar-sabar ya untuk Kang Deddy Mulyadi, sabar-sabar, dan juga buat teman-teman KDM juga sabar-sabar ya. Sabar-sabar. Jadi kalau lihat berita segala sesuatu jangan ditelan mentah-mentah, apalagi beritanya yang udah kita bisa lihat biasanya terlalu aneh gitu kan, terlalu menjurus, terlalu nyinyir apa segala. Itu jangan terprovokasi. Karena KDM itu orangnya baik. Dia sendiri selalu menyikapi. Kita diajarkan oleh KDM ketika ada orang yang jahat sama dia selalu menyikapinya dengan senyum dan dengan data, dengan fakta untuk membalas. Jadi jangan terpancing, terprovokasi, akhirnya kita menjadi sama aja kurang lebih sama orang itu. Dia ngatain, kita ngatain. Akhirnya kita jadi kata-kataan di media sosial. Menurut gue nggak pas. Dan ini kita mau lihat tuduhan apa lagi yang dilayangkan oleh KDM. With no further ado, kita langsung jump ke videonya. Dugaan praktik korupsi kembali mencuat. Dugaan praktik korupsi. Wah, ini nggak main-main nih. Dugaan suap Menteri. Ini Muammar Menteri nih, Sirait ya. Dan KDM dari proyek perumahan hingga Menteri Marwar Sirait MS dan Gubernur Kang Deddy Mulyadi KDM diduga terlibat dalam penerimaan suap dan gratifikasi yang terkait dengan proyek perumahan dan penguasaan tanah. Ini nggak main-main, ini bentuknya sudah tuduhan nih kayak gini-gini. Ini harus bisa dibuktikan. Ini kalau benar-benar kayak gini nih, hati-hati. Dan untungnya ini KDM merespon ya. Jadi kita bisa dengarkan nanti apa respon KDM. Skema ini diduga dijalankan bersama dengan oknum konglomerat yang diduga hanya mengejar keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Assalamualaikum, Sampurasun, Ejing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang mencerahkan, membahagiakan, dan membawa harapan. Untuk dibahas. Salah satu harapan yang diwujudkan pagi hari ini adalah saya berharap yang membuat narasi ini, yang membuat postingan ini, yang menggiring opini yang dilakukan ini, memiliki kesadaran bahwa tidak boleh membuat sesuatu narasi yang diposting di depan publik tanpa data dan fakta. Kehadiran saya di acara Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pak Muammar Sirait itu sebagai gubernur yang menyambut baik adanya pembangunan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Ada rumah yang diberikan secara gratis, ada rumah dengan kredit murah. Dan di situ ada Yayasan Buddha Suci yang memberikan bantuan pada warga. Hampir 2.000 rumah diberikan untuk warga Jabar secara cuma-cuma. 2.000 rumah diberikan secara cuma-cuma, cuy. Kayak gini ada orang baik berkumpul nyumbang masih digoreng. Gila gorengannya. Mau sampai gosong tuh ngegoreng KDM juga. Mual bisa. Aduh, lindungin ya Allah KDM dari hal-hal yang merugikan KDM nanti ke depannya ya Allah. Amin. Kemudian berbagai opini yang dibangun yang mengatakan saya di situ ada aliran dana segala macam. Saya menjadi bingung. Pertama, saya jadi gubernur baru 7 bulan. Yang kedua, tidak ada kewenangan gubernur untuk membuat izin-izin perumahan. Semua izinnya ada di bupati, wali kota. Selanjutnya, bahwa pembangunan perumahan-perumahan elit di Jawa Barat itu dilakukan dulu sebelum saya jadi gubernur. Dan kemudian Pak Ara punya rumah mewah
itu dibangun dulu sebelum saya jadi gubernur. Untuk itu, nanti kalau bikin narasi, opini, tuduhan, sebaiknya disajikan data-data agar tidak menjadi fitnah. Dan saya sendiri sampai hari ini gak pernah tuh ada urusan-urusan dengan perizinan dengan orang-orang yang dimaksudkan tadi. Kemudian yang berikutnya adalah silahkan saja dilaporkan kemanapun. Bagi saya sih ya rileks-rileks aja. Saya tidak merasa perjalanan politik yang saya jalani sekarang ini melibatkan mereka dalam berbagai kepentingan dan urusan di Jawa Barat. Dan saya selalu bertindak tegas pada siapapun yang melakukan pelanggaran atas usaha yang dilakukan yang itu merugikan masyarakat. Saya selalu bertindak tegas. Satu, menutup usahanya. Kedua, memberikan denda. Yang ketiga, merekomendasikan pidana. Itu saja ya. Salam untuk semuanya. Bikin posting yang baik, yang mendidik, dan tidak menebar hoax. Gila. Pada nggak tahu ya, mah undang-undang itu kayak gini-gini ya, orang-orang kayak gitu ya. Oke lah kalau masih clickbait tuh masih oke lah, maksudnya kayak untuk judul, untuk biar menarik. Gue kadang juga menggunakan judul-judul supaya menarik ya buat orang nonton. Tapi di dalamnya tetap kita kedepankan adalah hal-hal yang positif, menyampaikan hal-hal yang positif, menilai segala sesuatu dari sudut pandang yang baik, yang menenangkan. Tapi kalau yang tadi mah udah bukan cuma judulnya lagi, tapi dari konten saja sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan, khususnya terkait dengan data. Jadi tadi juga sudah dijawab oleh KDM. Bahkan dari sisi izin saja, gubernur tidak memiliki hal tersebut. Jadi kayak pembangunan rumah adanya di bupati, di wali kota, di masing-masing daerahnya gitu loh. Jadi sudah terjawab ya. Dan mudah-mudahan juga terketuk hatinya tuh orang-orang yang itu, entah karena dibayar atau apa gitu kan. Kan bisa bikin konten lain yang sekiranya malah bikin senang hati dan lain sebagainya gitu kan. Mendapatkan rezeki dari situ. Seperti gue ya gue nonton KDM aja. Dan karena memang satu sisi gue juga setuju dengan semua kegiatan dan tindakan dari kebijakannya, satu sisi juga gue juga mendapatkan tanpa dipungkiri dapat dari YouTube juga gitu kan. Jadi alhamdulillah gitu. Walaupun tidak banyak ya dengan view gue yang tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah disyukuri. Karena menurut gue dalam membuat konten tentang khususnya terkait dengan KDM adalah menurut gue adalah hal-hal yang perlu untuk di-share, untuk dibagikan. Walaupun subscriber gue tidak banyak, paling tidak gue bisa menyentuh beberapa orang untuk bisa melihat bahwa ada orang baik seperti KDM yang berjuang untuk rakyat, yang ikhlas, yang niat untuk membangun Indonesia. Khususnya saat ini baru Jabar ya, tapi mudah-mudahan nanti Indonesia juga bisa merasakan kinerjanya gubernur kita nih saat ini ya. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Well, I think that's it guys. Terima kasih buat kalian yang selalu nonton video gue. Jangan lupa ya nonton terus di channelnya KDM terus, dan TikToknya boleh, tapi khususnya YouTube-nya ya biar dapat penghasilan, dan kalian juga bisa nyaman nonton di sana karena tidak terganggu dengan adanya gua. Kalau sini gue pasti ngoceh-ngoceh, gambarnya juga jadi kecil, cuma di sebelah gitu kan. Kalau di sana kan gambarnya besar, jadi salah kalau di sini nuntut gambar besar. Gue bisa kena ban sama TikTok karena jatuhnya meriput kalau dia full gambarnya di sini. Well, ya sampai ketemu di video yang lain ya. Sehat-sehat ya. Benar. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan teman-teman rezekinya berlimpah, tercukupi, kasih kesehatan semuanya. Terima kasih banyak. Selalu mendukung Alsimo. Pola tidak sit. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Is wrap. Bungkus.